Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita kembali berkumpul datang memuji kemuliaan Tuhan. Kita rindu untuk memberikan kehidupan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian yang berkata, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. kasih Tuhan.
Amin, haleluya. Waktu maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang rindu dan ketenangan baru. Dalam keadaan waktu kurang maupun tetap Yesus yang mempesona hatiku, dan rindu dan kesenangan baru. Kali Yesus selamanya. Amin, haleluya. Takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Segala keadaan, waktu maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri kesempatan baru. Yesus selamanya, Yesus. Amin, haleluya. Takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Yesus selamanya, Yesus. Amin, haleluya. Amin, haleluya, Yesus. Engkau Tuhan harapan kami. Amin, haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Seberapapun kami yang ada, satu tujuan kami mau puji Engkau, kami mau muliakan Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Tuhan ambil alih, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasa, mendatangkan mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam kami memuji Engkau, ada kuasa-kuasa yang tidak senang, oknum-oknum yang coba merampas sukacita kami. Dalam bentuk apapun kami berdoa dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Proteksi ruangan ini, proteksi hati pikiran
pikiran kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami bebas memuji memuliakan Engkau. Kami boleh mendatangkan kuasa Allah hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan persiapan Tuhan, percepatkan mereka sehingga mereka boleh bersama-sama terima berkat Tuhan yang utuh di dalam kami memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang memimpin pujian, bermain musik, yang menyampaikan firman Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat duduk. Ibadah kita sudah dengan doa. Kita masih akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita yang dengan kita akan pujian besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, pujilah Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, pujilah Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Amin, haleluya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin, haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, haleluya. Tuhanlah penolong hidup, oh amin, amin, amin. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Amin. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin, haleluya. Tuhan yang amin, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Masih rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rindu untuk kesempatan kali ini dari kaum pria untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa
betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kuasa-Nya, Raja segala raja, mari kita puji Dia. Haleluya, itulah ya. Kita masih akan memujikan nama Tuhan. Jadi kita kira-kira kita akan puji dengan kata sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
yang tiada berarti bila dibanding dengan kasih. Oh amin, haleluya. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan Puji Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Kita akan puji. Haleluya, Yesus. Berkata, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dari awal, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Oh, hidupku hanya ditentukan oleh
diangkat dan dipulihkannya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Yang Tuhan berikan di Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Dan puji Tuhan. di hadapan Tuhan. Terpuji Haleluya Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Amin, Tuhan. amin, amin. Engkau rapi hamba-Mu yang akan melayani Haleluya dengan Yesus. firman-Mu. Banyak rahasia firman-Mu Terima kasih Tuhan. yang akan kami ketahui melalui Amin, hamba-Mu. haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Terima selalu kasih. menjaga dan melindungi kehidupan kami semua. Haleluya, Yesus. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang menghalangi jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami jemaat Tuhan sepakat dan bersatu hati mengusir di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami ada kebebasan, ada sukacita menerima atau mendengarkan berita firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Tubuh, jiwa dan haleluya. roh kami adalah milik kepunyaan dari Tuhan Yesus sendiri. Jemaat Tuhan yang ada sudah siap mendengarkan firman-Mu, dan kami akan duduk manis mendengar Amin, firman Tuhan. amin, Di dalam nama haleluya. Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini negeri kita sangat berduka. Kenapa? Kalau kita lihat di tayangan televisi, rasa-rasa tidak mau lihat, saudara. Ya, karena di sana sini terjadi banyak hal yang menyedihkan. Ada grup WA dari Bamak, dari Ibu Camat, orang Syria Raya berdoa. Nanti sesudah firman kita akan berdoa untuk ketentraman, kedamaian negeri kita, khususnya di Sulawesi Utara ini. Anak saya 2 pulang, Dina bilang, tapi tanggal 1 kata mahasiswa merencana mau demo. Jadi mendingan dia pulang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang bagaimana kita seharusnya sebagai orang percaya. Ya. Saya mempelajari beberapa hari ini salah satu sikap-sikap orang-orang yang ada di negeri kita, hanya kata-kata sedikit saja bisa tersinggung. Ya. Ada satu anggota dewan dari pusat dari Partai Nasdem, Bapak Ahmad Saroni, gara-gara dia memberi satu kata yang menyakitin rakyat katanya, ya, padahal persoalannya sebenarnya bukan persoalan yang secara pribadi bukan salah dia, hanya karena kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Ini anggota dewan kasih tahu, kasih pengertian, ya, tetapi ada satu kata yang tidak mengenakan, hanya ada kata tolol. Akhirnya apa? Sudah lihat di tayangan televisi, rumahnya yang begitu megah, yang saya boleh katakan
saya langsung browsing, siapa sih ini Ahmad Saroni ini? Ya, ternyata dia dari orang susah. Dia pernah, orang sini bilang kerja bangun, ya, supaya apa? Supaya dia bisa bersekolah. Ya, pernah dia bertarik beca supaya dia bisa mengejar pendidikannya. Akhirnya karena pendidikannya naik, dia turut diizinkan jadi anggota dewan. Setelah jadi anggota dewan, hanya kata satu, kalau tadi habis dia. Lihat rumahnya habis, mobilnya habis, ya barangnya dijarah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab yang saudara dan saya imani, yang setiap hari Minggu kita mau belajar. Tadi ada bahasa doa dari Bapak Yul bilang rahasia. Ada banyak rahasia di dalam firman Allah. Apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi itu sudah tertulis dalam Alkitab. Salah satunya manusia akhir zaman apa? Mencintai dirinya sendiri. Mari kita akan lihat, belajar dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Apa yang Tuhan mau di dalam kekristenan kita. Matius pasal 5. Yuk sama-sama bagi berdiri karena ini hanya satu ayat saja. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Hitungan ketiga kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara satu karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya, yang harus dimiliki oleh saya dan Bapak Ibu Saudara adalah kita harus membawa apa? Damai. Kabar damai. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Yuk kita akan lihat dulu apa sih arti damai dalam kamus bahasa Indonesia. Saya akan lihat dulu saudara ya. Damai. Ini arti damai yang pertama. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman dalam masa dan aman dalam keadaan. Ini arti yang pertama. Arti damai apa tadi? Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman dalam segala masa. Bangsa kita ini lagi ada semua ini tadi toh, lagi ada perang, ya. Sepertinya perang. Perang apa? Perang ekonomi gembala susah. Harga beras naik 15.000 saja kita sudah apa? Teriak. Ini Ahmad Saroni kalau nggak salah dia bilang gini. Kita beras baru 15.000 sudah teriak. Itu di Jepang beras 100.000. Dia ngomong gitu. Rakyat tersinggung. Satu hal yang saya pelajari, ternyata kita umat Tuhan, kita harus pembawa damai. Salah satu orang yang membawa damai itu karakternya yang pertama, tidak gampang tersinggung. Kenapa Yesus berkata berbahagialah orang yang membawa damai? Ternyata orang yang hidup damai itu dijamin oleh Tuhan. Tadi arti damai yang pertama, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman sepanjang masa. Arti yang kedua, bilang begini saudara, di dalam kamus bahasa Indonesia KBBI, damai itu artinya tentram,
tenang, hatinya nyaman. Itu arti yang kedua, tentram, tenang. Siapa di sini? Waktu suruh lihat kaleng beras, tanpa beras tidak ada, mas saudara tenang. Pernah? Oh, mulai itu. Kalau sekali buka kaleng beras tidak ada, pasti Bu Gembala cuma nyanyi Indonesia Raya disambung dengan maju tak gentar. Ya. Nggak tenang. Ini arti yang kedua, damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kata damai itu sepertinya gampang kita ucapkan, tapi sangat sulit untuk kita aplikasikan secara detail dalam hidup kita. Ada satu tokoh Eropa, DP kakak saudara atau DP orang tuanya itu pendiri gereja Metodis Indonesia, gereja Baptis Indonesia, namanya Martin Luther. Martin Luther waktu itu, Martin Luther senior memberikan satu reformasi dalam gereja. Apa salah satunya yang dikritik oleh Martin Luther? Contohnya, Om Ferdi berbuat salah, dia mesti datang Pak Gembala, lalu Om Ferdi Gembala, kita pencuri umpamanya kan, pencuri kelapa 3 mas 2 matombong. Pada waktu itu, waktu ada jemaat datang ke hamba Tuhan, ke pastor, ya, lalu pastor ini, saya ini hamba Tuhan, memberikan surat pengampunan namanya. Om Ferdi, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, dosanya diampuni. Lalu saya kasih surat itu, dia kasih uang. Nah ini yang diresolusi oleh Martin Luther. Oh sudah benar ini, pekerjaan Tuhan, pelayanan tidak benar ini. Makanya dia mendirikan gereja pemulihan. Lalu saudara, anaknya, anak Martin Luther Junior, JR, dia juga lihat, oh ternyata bukan cuma kehidupan rohani yang tidak benar, kehidupan secara jasmani nggak benar. Apa yang nggak benar? Orang-orang bule, orang-orang kulit putih itu tidak berteman kepada orang kulit hitam. Jadi kira-kira gini, mana yang satu kulit yang gembala, lalu yang budak-budak macam Ibu Yeni, siapa lagi, ya, tidak mau tidak level mana, tidak cocok sama. Nah akhirnya saudara, Martin Luther Junior ini rubah demokrasi itu. Jangan ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam, dikembalikan. Makanya dia dikenal dengan pembawa damai antar suku, antar ras, antar apa namanya itu, golongan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang hebat di dalam Alkitab, orang-orang hebat di dalam dunia ini adalah orang-orang yang membawa bendera atau obor perdamaian. Haleluya. Ternyata jauh sebelumnya Tuhan sudah berikan satu teladan. Waktu Adam dan Hawa, nenek moyang kita, jatuh dalam dosa, Tuhan mendamaikan dia. Benar Bapak Ibu Saudara? Dia mendamaikan dia dengan cara apa? Tuhan Allah memotong binatang dan memberi baju kepada Adam dan Hawa.
berkelanjutan terus sampai di dalam Yohanes 3 ayat 16 apa berkata? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya saya dan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dan Tuhan itu diperdamaikan. Haleluya. Ya, diperdamaikan. Tidak hanya sekedar diperdamaikan, sampai saya dan saudara itu bisa berkata kepada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, Bapak, Engkau tahu, Engkau ngerti Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tujuan kita menjadi pendamai atau pembawa damai, tujuan yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama tujuan saya tulis di sini, ya, supaya yang jauh menjadi dekat. Itu tujuan pendamaian. Bayangin saudara, saudara pernah rasa tak dalam rumah tangga ini, waktu kita suami istri ada konflik, ada masalah, tidak ada cocokan, lalu suami atau istri mulai ngambek. 1 hari tidak ngomong, 2 hari tidak ngomong, 3 hari tidak ngomong. Pernah saudara alami itu? Yang pernah angkat tangan. Oh, tidak pernah ya? Baik-baik kote. Betul ini. Mar, tante jadi coba begini. Tahu aja kebalasan. Ya tahu. Cuma kita nggak bisa ngomong. Bayangin, kalau kita suami istri saja satu rumah, atau orang tua dengan anak satu rumah, tidak omongan 1 hari, mungkin masih bisa. Kalau tidak omongan seminggu, apa yang terjadi saudara? Rumah itu kira-kira bawa damai enggak? Enggak. Ya enggak bawa damai, rumahnya atau orangnya? Orangnya. Pelajaran kekristenan itu luar biasa. Kalau ada baku selek, baku salah, nyanda apa? Baku ya, nggak cocok. Alkitab bilang kalau boleh marah, boleh toh? Boleh. Tetapi jangan sampai apa? Matahari terbenam. Matahari tenggelam. Kita memang gitu gembala. Sebelum matahari tenggelam, saya sudah memang 3 kali tenggelam nih baru damai. Maksudnya apa? Cuma 3 hari sudah tenang. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus dikatakan berbahagialah. Dalam bahasa asli, diberkatilah orang yang membawa damai. Amin. Kalau kita, saya dan saudara mau lihat berkat Tuhan atas pribadimu, atas rumah tanggamu, mari kita punya hati yang pertama, suka berdamai. Haleluya. Kenapa? Berdamai itu yang pertama berkatnya menjadikan yang jauh jadi dekat. Yang jauh jadi dekat. Ini yang pertama. Ayatnya mari kita akan coba lihat dulu di dalam Efesus. Tolong baca dulu. Siapa? Vina. Efesus pasal 2. Ayatnya yang ke-12 dan sampai 14. Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin saudara, sampai di sana. Karena Yesus Kristus, saya dan saudara yang tadinya apa? Jauh. Makanya saudara, dulu waktu saya masih agama sebelah, masih agama Muslim, tapi kakak
yang sekarang so muslim ada di mana? Padang sana. Dia bilang Pak kita gini, wih Markus, bukan Markus Pak Ketu. Toh, kue Gusti ini budak ya? Maksudnya, kau punya Tuhan itu peka ya? Setiap hari mau sholat, oh tidak, Allahu Akbar, pakai corong. Saya dulu waktu muslim, mana ya saudara? Kurang ajar, mau enggak ya? Oh, cepat nih. Tapi Tuhan Allah dibilang budak. Kenapa? Asal setiap mau sholat mesti dipanggil, panggil yang beduk, panggil yang corong, ya. Sakit hati juga. Tapi setelah saya kenal Tuhan, makanya waktu kalau saya mereview hidup saya, ya, waktu ada ibadah keluarga di rumah, papa ke rumah, ada ibadah kita yang datang tera itu, seng itu, dengan batu kerikil, kadang-kadang pasir, kesek. Setelah kita tahu kenal Tuhan, sumpah balik. Kakak jadi yang muslim, saya jadi yang Kristen. Nah saudara, kakak saya waktu masih Kristen dia bilang, ya Tuhan itu pekakak. Kalau enggak pomo berarti dia ada di jauh sana. Maka mesti dipanggil dan corong. Mas setelah jadi Kristen di sini saudara, aduh, pagi-pagi kadang-kadang di gembala sobat corong, ya toh, dipanggil. Nah, tujuan Allah itu menjadikan kita pembawa damai. Tujuannya yang jauh jadi dekat. Amin. Apa yang jauh saudara? Kasih Tuhan yang jauh jadi dekat dalam hidup kita. Apalagi berkat Tuhan yang jauh jadi dekat dalam hidup kita. Kalau kita ingin lihat kasih Tuhan, berkat Tuhan, cinta Tuhan itu sangat dekat dalam hidup kita. Pertama, mari kita mesti jadi pembawa damai. Amin. Amin. Hari-hari ini negeri kita ini sangat krisis dengan roh damai. Yang kedua, ya, kenapa kita harus menjadi damai, pembawa damai Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, supaya hidup kita itu tenang. Apa saudara? Tenang. Kalau rumah tangga damai-damai, tenang nggak? Tenang. Meskipun beras kurang setengah liter, supaya bisa kenyang, bikin bubur, kasih banyak air, lebih akan digarap. Ya. Meskipun cuma makan bubur, orang Cina bilang ciamue, tenang. Kenapa tenang? Karena suami istri, anak damai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu waktu ada satu kompetisi. Kompetisinya itu kompetisi melukis. Disuruh melukis situasi keadaan yang menggambarkan kedamaian dan ketenangan. Baru ada satu pelukis yang pertama dia lukis karena dia suka belajar melukis dari kecil. Biasanya kalau kita sekolah SD, TK, SD, kalau disuruh melukis, biasa melukis apa itu? Gunung. Gunung, betul? Siapa di sini yang waktu sekolah disuruh melukis, pasti melukis gunung? Angkat tangan, gembala selalu. Karena saya hobi melukis saudara, bukan hobi, bisa lah sedikit-sedikit. Immanuel itu pandai melukis dia, ya, melukis gunung. Lalu ada rumah, lalu ada kebun padinya, ya. Lalu di tengah-tengah sawah padi ada DP sabuah. Sambil makan, saya masih ingat dulu waktu pulang pertama, ya, Om Fendi DP rambut masih hitam, ya.
pergi ke Pinatean, langsung diambil apa? Ikan mujair di antara padi, lalu dibakar, papi dah bakar. Saya masih ingat ini. Rasa tenang. Ada air waktu itu, air mengalir deras. Tenang. Ini yang pertama lomba ya gambar seperti itu. Oh bagus. Lalu yang kedua saudara, ya, dia gambar guntur, petir, gambar petir. Lalu dia gambar hujan deras, baru dia gambar apa namanya awan hitam, ya. Lalu di sampingnya dia gambar lagi air terjun. Jurinya bingung, di mana DP ketenangan ini nampil gambar ini? Di mana ada petir? Biasa kalau ada guntur, ada petir, pasti kita apa? Tutup mata atau tutup telinga? Hijauan, tutup saudara. Hujan deras, pasti kita bawa air. Jadi ini jurinya ini bingung. Ini di mana DP tempat? Ketenangannya di mana ngambil gambar ini? Kan waktu lomba gambar ini dua orang terangkan, diterangkan suasana. Saudara tahu, yang kedua waktu ditanya juri, tolong terangkan di mana nape gambar itu mengandung ketenangan. Lalu dengan pastinya karena dia dari sekolah minggu setia sampai pemuda sekolah setia sama Tuhan, dia bilang ketenangan menir ada di dalam hati. Karena apa? Karena saya hidup dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, kenapa Tuhan itu menjadikan kita harus membawa damai? Membawa damai, arti yang kedua, hidupnya harus selalu berusaha dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Dekat dengan Tuhan. Bagian yang terakhir, 3 hal saja saya mau sampaikan kali ini. Bagian yang terakhir, kenapa Tuhan katakan berbahagia orang yang membawa damai? Karena mereka disebut anak-anak Allah, ya. Jadi waktu kita hidup damai, hari ini damai, berarti hari ini kita menjadi anak Allah. Besok kita tidak damai, kita anak siapa? Alamak. Saya bukan Allah, tapi alamak bikin malu dia. Ya. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Tunggu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama, Saudara perhatikan, saya mau baca dulu. Sampai ayat 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari apa? Dari apa? 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Dari hawa nafsuku. Katamunya tadi pribadi, ya. Datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Bayangin. Hawa nafsu, keinginan, kehendak yang ada dalam diri kita. Bahasa kita kan dia berjuang supaya apa? Supaya jadi, tapi mau jadi saya keinginan. Itu hawa nafsu berjuang. Selanjutnya bilang begini, yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tidak apa? Berdoa. Jadi kalau mulai damai tidak ada dalam diri kita, berarti kemauan keinginan Tuhan, ternyata kualitas doa kita itu berkurang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau saya tanya, kita semua kita punya keinginan, benar? Keinginan saya sebenarnya tahun ini siap bangunan ini, keinginan saya. Ya. Tetapi apa boleh buat. Segala sesuatu itu kadang-kala Tuhan izinkan. Kita mau, tetapi ada kalanya belum waktunya Tuhan. Alkitab tadi katakan, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini yang merusak karena kita itu bersahabat, berteman baik dengan apa? Yang Alkitab tadi katakan hawa nafsu. Ya. Kenapa hawa nafsu, saudara? Karena ibu-ibu perempuan yang pertama berdosa, benar? Itu kata pendeta yang sok-sok pintar. Ya. Kenapa dibilang hawa nafsu? Ya, karena Hawa dulu buah yang makan itu buah yang dilarang Tuhan. Sesudah Hawa makan, kerau-kerau dikasihkan. Ya, ibu tadi enak kotek ini, Abang Ferdi kasihkan Abang Ferdi. Itu saudara. Makanya gara-gara dosa pertama perempuan dibilang gara-gara hawa nafsu. Kalau Adam dulu berarti Adam nafsu namanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir yang ketiga, kuncinya kita diberkati, kita mesti membawa damai. Amin. Supaya apa? Dengan kita membangun damai. Orang yang selalu damai, saudara, meskipun ada dalam kekurangan, dia bersyukur. Saya masih ingat pengalaman kami waktu masih pengantin baru, mulai ada anak satu Vero, ya. Mungkin saudara beberapa kali dengar kesaksian kami. Kadang-kala habis melayani, lihat derma, mau beli susu jangankan setengah dus, saudara, seperempat dus nggak cukup. Ya. Kadang-kala Vero ini kalau tidak ada susu, minum apa? Masak nasi, ambil airnya. Tajin kata, biar makan minum air tajin, air nasi yang so mendidih diambil, kalau tambah garam, kadang tambah gula, so pasung begini. Apalagi kalau dari dulu ya kecil susu terus, ya. Kalau dari kecil susu terus, saya yakin saudara, umubal, ya, ngerti umubal saudara kan, bandel, pero. Noel, pergi beli Ritza. Bentar. Ini Noel ini minum susu banyak, mati badan dia lihat. Kurus krempeng, ya, macam Datuk Maring. Menandakan Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini hanyalah apa? Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Waktu kami masih susah melayani, bersyukur, ya. Pernah kita waktu itu belum ada anak-anak ya, masih di Pulau Mas namanya. Melayani bersama istri pertama di Pulau Mas. Keliling-kelilingnya dapat emas, saudara. Tidak ada emasnya, kecuali Mas Markus atau Mas Guntur. Kadang-kala beras sampai tidak ada waktu itu. Kenapa tidak ada, saudara? Karena jemaat orang-orang suku laut, kok dia kerja di dapur Arab. Jadi kalau musim gelombang, bosnya tidak bisa datang. Bawa perahu, bawa kapal tidak bisa datang karena ombaknya tinggi. Jadi tidak ada apa namanya beras. Jangankan orang gembala, jemaat sudah ada beras. Jemaat biasa
Dia tidak ada beras, dia biasa makan ikan. Akhirnya ajak anak sekolah minggu pergi mancing supaya dapat doi. Mancing, nanti sudah mancing, baru minta Pak sekolah minggu, kumpul, kasih akan 4-5 ekor Pak Gembala, kumpul banyak. Setelah dikumpul banyak, saudara jual. Bisa beli minyak solar, bisa beli beras sedikit. Bayangin, saudara. Baru waktu itu tidak ada pikiran, bagaimana? Yuk pindah, pulang ke Syria. Belum ada mikir, saudara. Setelah gereja, sok keramik, pastor sok 2 lantai, sok ada plafon, baru dia kecapean, mari juga ke Syria. Dalam hati secara manusia ini, dulu waktu susah dia nggak mau aja. Ini senang, ada bagi aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga, yang terakhir. Mari jangan sampai hawa nafsu yang ada dalam diri kita menghilangkan damai. Jangan sampai hawa nafsu yang ada dalam diri kita membuat yang ketiga kita nggak suka lagi berdoa. Makanya hari-hari ini mari kita berdoa buat negeri kita ini. Segala sesuatu yang terjadi, saya yakin semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan itu dinyatakan atas negeri kita, terlebih dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas Tuhan Yesus membawa kepada kita orang percaya. Mari, kalau engkau ingin diberkati, engkau ingin berbahagia, berbahagia orang yang membawa damai. Amen. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Saya rindu, saya mau kita semuanya menjadi anak-anak Allah yang membawa damai, sehingga dengan kabar damai yang ada dalam diri kita itu akan menularkan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Ya, dan sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur buat firman yang sudah kita dengar. Kami berikan waktu kepada Ibu Gembala. Kita nyanyikan satu lagu untuk berdoa buat firman Allah. Haleluya. Dengar semua Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kita. Saya percaya kita semua yang ada sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kita menjadi jemaat Tuhan yang memiliki damai, dan damai itu bukan hanya menjadi milik pribadi, tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan angkat satu pujian. Kekuatan
yang maha tahu akan kehidupan kami masing-masing. Tetapi lewat firman-Mu kami mendapat kemenangan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bentuk terus hidup kami dengan kuasa-Mu Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Engkau Bapa dia luar biasa bagi kami jemaat GPI Mawar Saron. Bahkan di mana hamba-Mu berada oleh kebenaran firman-Mu. Penyembahan jiwa-jiwa yang dibenarkan oleh kebenaran Bapa di surga. Kami berdoa khusus bagi kami jemaat GPI Mawar Saron. Tuhan yang Kamu tolong Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa baru kami Tuhan. Datang menjadi jemaat yang setia beribadah kepada-Mu. Mereka bergunakan iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua lewat kebenaran firman Allah. Kami pulang dengan berbagai pergumulan kami. Kami percaya kemenangan Allah terus mengalir bagi kehidupan kami. Ini doa kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Kau berkati tilik di tempat hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mengampuni dosa kami. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan dan untuk kolektor yang disarankan oleh Talia yang setia. Tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap korban pelayanan kita yang sudah kita lakukan dan kerjakan untuk Tuhan. Saya yakin dan saya percaya apa yang kita lakukan semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman pertama, saya tadi ngobrol sama gembala kapan ini mau bongkar, karena saya pikir-pikir mau dekor di sini bunga so ada, so sebelum ada gambar ini bunga so ada. Jadi saya pikir-pikir kalau belum bongkar itu orang sedekor ini nanti sekali bongkar itu ini udah pusatnya. Jadi bunga rusak. Kalau so pasang orang mesti turun so setengah mati. Mau cuci mau apa? Jadi saya pikir orang bagaimana kerja bakti itu dulu semua bereskan supaya di depan orang semua dekor. Dan mungkin yang dindingnya mau ulang cat supaya dapatnya bagus. Nah itu yang pertama. Jadi untuk pengumuman mungkin nanti supaya lebih apa orang mau gotong royong kembali so bikin kuda-kuda yang setinggi langit itu, karena pikir nanti kalau sudah dipendirikan itu kuda-kuda. Kalian kalau Tuhan kirim pemuda yang ganteng ini, mungkin dia siapa namanya Bu? Anak? Hah? Swingly. Orang dia Swingly ya. Nanti ada Swingly, ada Moi, juragan yang muda-muda kalau kembali kasihan. Suka mau naik sampai di atas ke toko. Jadi nanti
ada anak-anak kan boleh membantu membongkar ada itu. Mungkin nanti kita akan gotong royong hari, karena besok gembala dari Om Ferdi mau memanas dulu di Kubung, Sotuneng hari Rabu orang ya. Orang gotong royong jemaat hari Rabu sore-sore 2:30 kita akan bongkar itu. Pokoknya apa yang kita dapat kerjakan di hari Rabu nanti tolong kasih tamu ya. Syukur-syukur nanti Pak adiknya boleh membantu ya. Kita gotong royong hari Rabu supaya memang gembala waktu ada berkat itulah kita bukan sombong saudara, bukan banggakan. Ibu gembala kalau ada berkat dia kita belum mikir, dia sudah pikir mau pakai bunga nanti. Pikir-pikir doi dari mana ini ya. Banyak orang ini masih saya selalu baku sedu, bukan baku sedu bilang Pak Gembala terus saat ini Tuhan masih izinkan orang jemaat ya belum ada yang banyak lebih gitu kan. Tapi apapun saudara dalam kekurangan kita selalu belajar melayani Tuhan dengan apa. Kalau kita tidak bisa melayani dengan harta kita, minimal kita melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Jadi hari Rabu nanti kita akan gotong royong turunkan kayu-kayu di atas ya. Dan sesudah itu nanti Tuhan beracara bagaimana ya. Mungkin itu ada lagi. Oh sekali lagi terima kasih ibadah KKR di pasar kemarin pagi so sukses ya. Saya pun cukup bangga juga karena KKR di pasarnya ada pakai derma sewa musik itu 500 sewa musik berbicara dari kader, tapi semuanya Tuhan adakan, semuanya Tuhan cukupkan. Bahkan tuh toko tempat dibuat di depan, tahu-tahu dia bersumbang juga. Ini sumbang untuk hamba Tuhan yang dari jauh, yang dari Tondano, pembicaranya dari Tondano ya, dia sumbang. Semuanya karena Tuhan. Karena biar bagaimanapun Tuhan percayakan saya jadi koordinatornya ya. Saya suruh orang lain gembala mesti gembala Guntur. Biar Jawa sendiri berusaha. Jadi sukses. Sekali lagi segala kemuliaan dikembalikan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan untuk hari Kamis ibadah sementara di gereja tapi mau coba hubungi penumpang sholat. Jadi untuk hari Kamis di gereja, nanti kalau menghubungi Pak keluarga penumpang sholat mungkin ada perubahan. Tapi untuk sementara pada hari Kamis di gereja jam 5 sore orang sama-sama datang beribadah memuji memuliakan Tuhan. Dan tadi waktu duduk di situ lagi ibadah, lagi pujian, saya tengok di depan, bagus juga orang ada singersnya kiri kanan. Selama ini kan orang tidak ada. Jadi mulai hari ini dan seterusnya saya rindu. Jadi orang sama-sama aktif dalam pelayanan. Jadi jangan kita tidak bisa, mesti belajar supaya bisa untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Besok September, Soberber sudah lama sudah. Jadi untuk hari Minggu nanti yang Bawel, Sesan, yang Basingers nanti Ibu Yeni dan Seva. Jadi dua kiri kanan. Jadi Basingers, Ibu Yeni dan Seva. Kolektor nanti Tante Bensi. Biar sotuan apa-apa toh boleh. Untuk Tuhan, puji Tuhan, orang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, siang pagi ini. Ajaib Tuhan.
Tuhan ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan, di penghujung ibadah kami secara khusus, Haleluya. kami hamba-hambamu dan umat-umatmu berdoa dan mendoakan untuk kedamaian bangsa yang kami Amin. kasihi. Haleluya. Kedamaian negeri Indonesia yang kami kasihi, yang beberapa Terima waktu kasih, yang telah lewat, ada banyak perkara-perkara yang terjadi, Haleluya, yang secara kasat mata haleluya, miris bagi kami, namun melalui Terpujilah ibadah kami, namamu. di penghujung ibadah kami di Tuhan, kami berdoa secara khusus, berkati negeri kami dengan damai Amin. Amin. sejahtera, Haleluya. keamanan, ketentraman, terlebih di hati Puji kami, Tuhan. keamanan, ketentraman. Tuhan Yesus, provinsi Haleluya. Sulawesi Utara secara khusus. Engkau Terima kasih berkati. Tuhan Yesus. Jauhkan dari anarkis, jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan. Negeri kami, provinsi Sulawesi Utara, Haleluya. diberkati oleh Amin, Tuhan, amin. diberkati oleh Tuhan. Amin, haleluya. Karena di negeri kami ada Terima banyak kasih, gereja, ada banyak umat Tuhan, ada Glory, banyak hamba haleluya. yang seringkali banyak kali berdoa bagi ketentraman, Haleluya. kesejahteraan Puji Tuhan. negeri kami ini Tuhan. Engkau berkati Terima kasih, Sulawesi Tuhan Utara Yesus. dengan damai sejahtera. Haleluya. Kami Sulawesi Utara Amin, dengan amin. keselamatanmu. Amin. terlebih Haleluya, Yesus. Kecamatan Sirian Raya, Tuhan Terima Engkau kasih, cintai. Damai sejahtera yang melampaui Puji akal, Tuhan. menjaga, memelihara Kecamatan Sirian Raya. Haleluya, Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara umat yang hadir saat ini, Haleluya. berkati keluarga, Haleluya. lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Amin. Haleluya. Hati kami hambamu dan mulut kami hambamu bisa menyebut, maka Puji kau Tuhan. berkati kehadiran mereka semua. Terima Berkati kasih, keluarga ibu Tuhan. janda Tante Bensi, kau memberkati. Berkati Haleluya, Yesus bersama anak terkasih. Tuhan engkau berkati. Oh, Engkau yang amin. menghidupkan, menentukan, memberkati. Engkau menjadi kekasih jiwanya bagi kehidupan ibu kekasih. Terima kasih, Tuhan. Berkati Om Buang, Tuhan Yesus, Engkau senantiasa Yes, keadaannya baik. dan kesehatannya diberkati. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Bahi lewengkan. Tuhan Yesus seringkali banyak Haleluya, keluarga melayani Yesus. Engkau lewat apa yang dapat mereka kerjakan berbuat. Terima Tuhan berkati kasih, suami istri Tuhan. Amin. bersama ketiga anak mereka. Amin. Haleluya, Anak mereka Yesus. suli yang istimewa di hadapan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Haleluya. Yesus. Berkati Andre. Terima berkati kasih, Rizka Tuhan. dalam perantauan. Cucu-cucu mereka, Morin, Amin. Natalia dan bersama dengan Tati, Haleluya, dan Tuhan Yesus adiknya dan saudara Nola. Tuhan engkau memberkati. Berkati Terima keluarga kasih. Beleal Watania, keluarga umatmu yang setia ini Tuhan. Suami istri bersama anak mereka Haleluya. Stefania ada bersama dengan kami. Bahkan Terima cucu kasih, mereka, Tuhan. Tuhan Yesus anak dari keluarga Mary. Tuhan engkau memberkati keluarga Haleluya. terlebih orang tua kami, Om di masa lanjut usia, tetap dalam lingkungan, Puji tetap dalam Tuhan. pengawasan Amin. cinta Haleluya. Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Terima Yesus. kasih. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan Yesus keluarga pelayan Tuhan, keluarga Kalangit Tampinong. Bapak Haleluya, berkati Yesus. bersama ibu bahkan dengan cucu-cucu yang ada. Tuhan memberkati Haleluya. baik ibu, Tuhan Yesus kaya maupun Troy dalam kasih Puji anugerah. Tuhan. Terpujilah namamu. Kalau yang terbaik Tuhan sudah beri atas umatmu, Amin. maka Haleluya. tidak berbeda sama. Engkau nyatakan berkat atas keluarga kami, Puji suami Tuhan. istri, ketiga anak kami Verovina, Immanuel. Tuhan Terima Yesus, kasih, Tuhan. Ini
Inilah kami, apa yang dapat kami buat dalam ibadah kami mungkin jauh dari sempurna, namun apa yang sudah kami persembahkan sebagai bukti bahwa kami mengasihi, kami mencintai, dan hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Terima Ibu kasih, Saudara, Tuhan. angkatlah kedua belah tanganmu saat ini. Haleluya. Seiring tangan kita terangkat, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu. Marilah kita sama pula membawa berkat rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Terima Tuhan dan kasih, anak Tuhan Tuhan. Yesus. Kiranya membela, menyertai hidup saudara dan saya, menyertai pribadi saudara dan Amin, saya. Mulai amin, saat amin. siang ini, minggu ini, sampai Maranatha, Haleluya, datang kali yang kedua, membawa saya dan Terima saudara kasih, menjadi Tuhan. gereja yang kudus dan setia. Haleluya. Tutup akhir ibadah kami minggu ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Haleluya, Kristus. haleluya. Rahmat Tuhan.